Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Hari ini saya dapat sebuah kasus konsumen saya ya. Jadi dia nelpon saya, kemudian dia bercerita tentang kulkasnya sub satu pintu yang tidak dingin. Jadi awal mulanya kulkasnya nggak ada masalah, cuma beberapa hari ke belakang kulkasnya nggak dingin. Nggak tahu kenapa kok bisa nggak dingin seperti itu. Kemudian dia nelpon saya, dan saya datang ke rumahnya. Ternyata masalahnya ada di kebocoran, teman-teman. Masalahnya ada di kebocoran. Dan saya akan berikan ilmunya kepada teman-teman yang mungkin teman-teman di sini yang sebagai apa namanya ini pemula ya. Pemula di dunia kulkas atau Anda yang ingin mendalami ilmu kulkas, mungkin Anda bisa memetik sebagian ilmu yang bisa yang saya share ya. Di sini saya memakai alat-alat yang sederhana. Saya cuma pakai alat sederhana sekali. Saya nggak pakai analyzer, saya nggak pakai R134, dan alat-alatnya itu murah meriah ya. Alat-alatnya murah meriah. Mungkin dengan teman-teman eh, melihat ini, teman-teman bisa punya gambaran ya bahwa seperti inilah cara mengerjakan kulkas yang sederhana ya, dengan alat sederhana. Silakan disaksikan videonya pelan-pelan. Nah, semoga menjadi manfaat buat teman-teman. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya, jadi teman-teman tahu ilmu recehan apa ya. Ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Jadi setiap hari saya share ilmu recehan, ilmu yang modal-modalnya minim tapi bisa menyelesaikan kasus-kasus unit harga jutaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya teman-teman ya. Saya ketemu dengan sebuah kasus kulkas satu pintu merek SAP. Jadi saya datangi rumah konsumennya dan teman-teman perhatikan langkah apa yang saya lakukan pertama kali. Langkah apa yang saya lakukan? Coba silahkan diperhatikan ya. Langkah apa yang pertama kali saya lakukan? Di sini awal mulanya saya langsung colokin kulkasnya ya. Awal mulanya langsung saya colokin kulkasnya. Kemudian yang kedua, saya pasti langsung ke evap. Saya harus memastikan ini masalahnya di mana. Oke, yang pertama dengan kitanya ke evap, kemudian kita apalagi kita ketahui lampu nyala ya di sini. Perhatikan, lampu nyala ya, lampunya nyala berarti kemungkinan besar adalah setrumnya berjalan dengan lancar, kabelnya lancar, nggak ada masalah untuk kabel. Kemudian yang kedua, di sini ada bunyi sirkulasi ya, perhatikan. Bunyi sirkulasi berarti menandakan mesinnya bekerja dengan normal. Oke, jadi mesinnya itu bisa ngedorong freon, kemudian bisa menghisap freon. Berarti mesinnya kita conteng, kemudian setrumnya kita conteng, aman ya untuk mesin dan setrum atau power supply. Yang kedua, saya mendapati ada sebuah atau sebagian tetes lah ya, ada setetes oli yang ada di dalam sini. Logikanya adalah kalau misalnya ada oli di dalam evaporator, kemungkinan besar ini terjadi kebocoran. Oke, kemungkinan besar ini terjadi kebocoran. Kenapa? Karena saya raba-raba ada oli dan saya tanya kepada konsumennya, "Bu, apakah Ibu sempat menyimpan oli atau minyak goreng di dalam freezer ini?" Ibunya menjawab tidak. Lagi pula nggak mungkin teman-temannya minyak goreng ditaruh di evaporator atau di ruang freezer. Buat apa oli atau minyak goreng ditaruh di freezer? Kemungkinan besar masalahnya ada kebocoran di dalam evaporator ya. Perhatikan lagi. Itu oli yang saya raba-raba itu.
youtuber juga saya nih. Selanjutnya setelah saya yakin bener-bener ada kebocoran di dalam saya yakin ada kebocoran di dalam evaporator. Langkah yang kedua yang saya lakukan adalah saya potong pipa hisap dari evap menuju ke kompresor. Oke, saya potong pipa hisap dari evap menuju ke kompresor. Pipa hisapnya saya potong. Oke, perhatikan. Nah, itu lagi nih mas. Langkah kedua, saya suruh seseorang, kalau Anda punya helper ya suruh helper, kalau Anda nggak punya helper ya Anda minta tolong ke bapaknya ya, atau orang-orang yang ada di situ. Anak kecil juga boleh, yang penting punya tangan lah, punya tangan yang kuat ya. Di sini misinya adalah kita tahan di pipa dari evap. Pipa dari evap kita tahan. Oke. Untuk apa Mas Anda kita tahan? Untuk mengetahui di mana sebenarnya ada titik bocor itu. Oke. Di mana ada titik bocor, yang saya maksud bocor itu di evapnya di mananya gitu ya. Silakan perhatikan. Tahan, lepas gitu aja ya. Saya komando ke bapaknya ya. Suruh ditahan. Oke, tahan. Selanjutnya saya butuh sabun colek dan spon. Saya butuh sabun colek dan spon. Intinya saya butuh busanya ya. Ini sama seperti pada saat teman-teman memperhatikan seorang tambal ban, dia mencari bocor, di gimana caranya, dikasih sabun colek ya. Dikasih sabun colek, dikocok, keluar busanya putih-putih, kemudian itu adalah media atau alat yang saya gunakan untuk mengecek di mana sebenarnya titik bocornya. Ini kategorinya murah meriah teman-teman, bahkan 0 rupiah ya, karena saya nggak bawa sabun dari rumah. Dari bengkel saya nggak bawa sabun, saya cukup minjem sama ibunya ya. Perhatikan cara saya mengecek kebocoran. Lepas. Tahan. Lepas. Kenceng ya tekanannya ya. Tahan. Iya tahan. Lepas. Tahan. Sekuat tenaga. Kenceng banget ya. Lepas. Tahan. Lepas. Tahan.
Lepas. Tahan. Lepas. Sebentar. Tahan. Setelah saya telusuri teman-teman ya, sebentar di sini bukan. Setelah saya telusuri satu persatu, layar per layar ya. Sebentar di sini. Setelah saya telusuri semua titik ya, tidak ada tanda-tanda bocor. Oke, tidak ada tanda-tanda bocor. Namun alibi saya tetap kuat ya. Alibi saya tetap kuat bahwa terjadi kebocoran di evap. Kenapa? Karena oli itu benar-benar salah satu sinyal atau salah satu bukti ya bahwa memang evap ini terjadi kebocoran. Cuma kenapa Mas Andre pada saat di press kok tidak ada pada saat di press tahan lepas kok tidak ada tidak ada gelembung. Kenapa? Ini terjadi di pengalaman saya dulu. Kasusnya seperti ini. Saya curiganya adalah terjadi bocor alus di titik yang dilem secara manual. Ini adalah titik yang dilem secara manual, teman-teman ya. Bisa perhatikan di sini. Nah, ini. Bentar, biar kelihatan. Ini yang hitam-hitam ini, teman-teman ya. Yang hitam-hitam ini adalah titik yang dilem secara manual. Jadi maksudnya dilem pakai lem Dextone hitam putih dicampur. Memang sebagian besar ada yang berhasil, sebagian besar juga ada sebagian kecil ya. Sebagian kecil ada yang gagal. Karena kita tahu sendiri untuk lem ini kan tidak menyatu 100% ya. Dia menyatunya 90% atau 87% lah menyatu ke dalam evap. Oke. Nggak pakai lama saya langsung eksekusi lem ini. Jadi lem ini saya buang, kemudian saya perbaharui lagi ya. Saya perbaharui lagi dengan menggunakan alu platinum. Perhatikan video selanjutnya ya. Jadi ini langsung saya bongkar karena saya pengalaman kalau misalnya bocor nggak kebaca juga, namun riwayatnya ada bekas bekas tambelan di sini ya, bekas tambelan manual. Masalahnya di sini. Selanjutnya saya lakukan langkah saya buang itu lemnya ya, lem itunya saya buang. Sebentar. Tahan. Lemnya saya buang, kemudian saya hajar bekasnya itu pakai alu platinum. Ini adalah hasil setelah saya lem pakai platinum. Mohon maaf tidak ada videonya teman-teman ya, karena pada saat saya mengelas alu platinum ini tidak ada yang megangin ini. Nah ini perhatikan, ini setelah saya lem dengan alu platinum. Ini setelah saya lem dengan alu platinum. Oh sebentar, belum ya? Belum ini kayaknya nih, belum saya lem. Ini baru saya hancurin. Oke, sorry. Ini baru saya hancurin. Lemnya saya buang, kemudian saya baca ya di mana dia bocornya. Nah, ternyata kebaca di sini teman-teman ya. Ini adalah lepas. Ini adalah bekas dari tambalan lem hitam tadi ya. Ini adalah bekas dari tambalan lem hijau. Di sini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, udah. Kemudian saya saya las pakai alu platinum. Kemudian sudah nggak ada bocor lagi. Saya langsung menuju ke proses pengisian freon. Oke, proses pengisian freon. Namun pada saat proses pengisian freon di sini harusnya ada ini sebentar. Langsung ke D ya. Diam ya. Di sini pada saat sebelum pengisian freon, kunci pentingnya teman-teman ya, pada saat sebelum pengisian freon, teman-teman bisa lihat di video saya berjudul flashing ampuh ya. Flashing ampuh murah. Di situ setengah botol saya siapkan untuk disedot oleh kapiler buntu. Oke, setengah botol saya siapkan untuk disedot dengan kapiler buntu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk
sirkulasinya biar bersih, terdorong oleh metil atau tauzon ya. Ini adalah langkah di mana saya mengisi freon dengan alat sederhana. Perhatikan alat-alat yang saya pakai teman-teman ya. Perhatikan alat-alat yang saya pakai. Saya cuma pakai satu botol kaleng ini ya. Satu botol satu kaleng ini ya. Satu kaleng untuk apa namanya nih? Untuk hikuk ya. Kemudian saya pakai keran hikuk yang sudah dimodif ya. Keran hikuk yang sudah dimodif dikasih pentil. Oke, dikasih pentil. Ini adalah keran hikuk yang sudah dimodif, dikasih pentil. Kemudian satu buah selang analiser ya. Satu buah selang analiser. Saya nggak butuh dua, saya juga nggak butuh analiser. Saya cukup butuh satu buah selang analiser. Ini perhatikan, ini satu buah selang analiser. Oke. Kemudian ini adalah pentilnya. Ini adalah pentil kulkasnya teman-teman ya. Ini adalah pentil kulkasnya. Kemudian ini adalah ujung dari selang analiser. Kenapa saya solasi? Karena sealnya kagak ada. Sealnya jatuh nggak tahu kemana. Akhirnya saya memakai kreativitas saya dengan cara mensolasi hitam. Intinya jangan sampai kedap udara ya. Jangan sampai bocor pakai solasi. Lagi pula tekanan yang akan mengalirkan tekanannya kecil ya. Di bawah 20 PSI. Jadi walaupun solasinya, walaupun hanya bermodalkan solasi hitam, nggak bakal bocor. Karena tekanannya kecil. Cuma 20 PSI ke bawah ya. Tekanan yang akan saya pindahkan dari Clea menuju ke sistem. Dan poin pentingnya juga teman-teman harus perhatikan, kita harus pakai kapiler. Nih, perhatikan teman-teman, ini kapiler ya. Ini kapilernya saya ambil dengan ukuran 0,28 ya, sepanjangnya bebas, panjangnya setengah, satu jengkal ya. Satu jengkal ini kurang lebih 40 cm lah ya. 40 sentian apa 30 cm. Ini. Kenapa saya pakai kapiler? Pakai kapiler karena nanti pada saat nyegelnya itu lebih aman. Jadi kalau kita pipanya besar ya, pipa 3/16 atau teman-teman pakai pipa 1/4, itu pada saat nyegel teman-teman akan mengalami kesulitan. Kalau yang belum ahli bener, teman-teman akan kesulitan karena pipanya besar. Pipa besar, angin besar. Tapi kalau kapiler kan bisa dijepit pakai tang ya. Kalau kapiler itu bisa dijepit pakai tang, teman-teman. Setelah selesai dijepit pakai tang, nanti sudah enak. Maksudnya sudah tinggal dilas aja. Perhatikan cara saya ngisi freon, karena ini saya menggunakan filling teman-teman ya. Karena saya menggunakan filling, karena tidak ada analiser, otomatis saya harus pakai filling. Yang penting antara buka dan tutup, yang penting antara membuka dan menutup teman-teman ya. Antara membuka dan tutup itu teman-teman kasih jarak kurang lebih 2 menit ya. 2 menit buka, buka terus tutup 2 menit. Buka lagi, tutup 2 menit, buka lagi, seperti itu. Terus menerus sampai Anda perhatikan pipa di dinding kanan dan dinding kiri Anda panas. Oke, dinding kanan, dinding kiri panas, kemudian evaporator Anda bekunya penuh ya. Biang esnya penuh, baru nanti Anda sudahi proses pengisian freon. Saya juga nggak pakai tang ampere di sini. Perhatikan saya nggak pakai tang ampere di sini. Nah, nggak ada tang ampere. Itu ini kapiler buntunya teman-teman ya. Ini kapiler buntunya. Jadi kapiler buntu ini saya kasih metil setengah botol. Saya kasih metil setengah botol, kemudian nanti metilnya udah masuk ke dalam sistem, baru saya saya segel ya. Saya segel. Itu kapiler buntunya. Ini ilmu lagi yang kedua nih. Ini ilmu lagi yang kedua nih. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa kok banyak sekali karung di dalam evap ini Mas Andre? Yang terbaik adalah gerdus sebenarnya teman-teman ya. Yang terbaik adalah gerdus atau plastik ya, atau kertas sebanyak mungkin. Tutupi semua evap yang ada di dalam kulkas Anda, tutupi. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menutupi dengan ini akan lebih cepat dinginnya teman-teman. Otomatis waktu kita mengerjakan akan lebih singkat ya. Jadi ditutupin semua evapnya, yang judulnya evap Anda tutupin. Tutupin semuanya pakai gerdus, bagusnya pakai gerdus. Gerdus itu sama saja dengan styrofoam ya, sama saja dengan styrofoam. Kalau Anda mendapati kulkas 2 pintu, di belakangnya itu pasti ada styrofoam. Kalau Anda mendapati pedagang kaki 5 ya, pedagang kaki 5 yang jualan air dingin, pasti dia menggunakan styrofoam untuk mendinginkan atau mempertahankan dingin ya. Botol-botol yang udah dingin itu. Jadi saya karena nggak ada gerdus, saya pakai karung beras.
Ya, karung bergas. Fungsinya agar dinginnya cepat. Jadi semua evap kita tutupin dengan apa namanya ini? Dengan gerdus ya. Perhatikan. Oh, ini udah matang nih. Ini udah matang, teman-teman. Udah selesai. Nah, tuh, udah apa namanya? Udah beku semua ya. Digaruk juga sudah apa namanya nih? Digaruk juga sudah bekunya sudah nongol semua ya. Digaruk juga bekunya sudah nggak mau nongol semua. Kalau sudah seperti ini, langkah yang Anda lakukan cukup disegel. Berarti sudahi, prosesnya disudahi. Ya, jangan ditambah lagi periodenya, nanti mesinnya cepat panas. Yang penting pelan-pelan ya, per 20 menit pelan-pelan. Kemudian nanti jarak-jarak setengah jam Anda cek di dalam. Oh, udah mulai ruang atasnya doang nih, atau enggak ruang belakangnya doang atau ruang sampingnya doang. Harus pakai feeling ya. Yang penting pelan-pelan. Nah, ini kalau sudah selesai ya. Sudah selesai baru saya lakukan penyegelan. Terus yang kedua ini sebentar mana? Yang kedua teman-teman juga bisa lihat di sini. Di sini sebentar. Nah, di sini. Ini filter teman-teman ya, ini filternya. Filternya ya, filter kosong atau filter isi ini juga bisa menandakan dia panas. Kalau udah panas ya. Kalau udah panas, udah anget, nah itu tanda-tanda Anda sudah mendekati titik berhasil. Oke, Anda sudah mendekati titik berhasil. Jadi Anda ngisi freonnya nggak usah buru-buru lagi. Nggak usah tiban-tiban lagi. Anda cukup memakai kesabaran. Karena Anda di sini apa namanya nih? Karena Anda di sini pakai feeling ya. Kalau udah panas, udah anget gitu kan, udah dikit lagi selesai lah ya. Udah 70% itu. Berarti ngisi freonnya jangan terlalu bengis lagi, jangan terlalu buru-buru lagi ya. Jangan ditambah-tambah terus. Itu udah selesai seperti itu. Kemudian selanjutnya sudah pasti rata ya, sudah pasti rata. Kemudian saya lakukan penyegelan. Ini adalah proses dimana saya menyegel proses menyegel kapiler kapiler buat pengisian ya. Perhatikan. Dipotong ya pakai tang ya, kapiler buntunya. Posisi kulkas dicolokin ya, posisi kulkas dicolokin. Perhatikan saya ngelasnya ya. Alatnya benar-benar sederhana sekali, alatnya seadanya teman-teman. Yang penting kita pelan-pelan ya, karena kita di sini alatnya seadanya, kitanya pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kalau kita punya analiser, kita punya tang ampere, tentunya hasilnya bisa 50% lebih cepat. Bisa lebih cepat. Saya biasa kalau ngerjain kulkas itu kurang lebih 30 menit teman-teman ya. 30 menit. 1 jam, kurang lebih 1 jam. Karena ini by feeling ya, by feeling, saya butuh waktu 2 jam. Ngarang. Selesai teman-teman ya, sederhana sekali ya. Nggak keluar angin dia, karena apa? Karena kapilernya kecil ya. Kapilernya kecil, jadi dia nggak bakal keluarin angin. Dijepit sama tang dia udah diem. Kenapa nggak keluar angin? Karena di sini kan cuma 10 PSI teman-teman ya, 10-20 PSI. Di kulkas ini tekanannya rendah sekali, cuma 10-20 PSI. Teman-teman kalau perhatikan nameplate di kulkas itu isinya paling isi freonnya itu paling 80 gram, 100 gram gitu. Jadi nggak mungkin tekanannya gede kayak AC itu nggak. Perhatikan. Ini sudah selesai teman-teman. Ya. Sederhana sekali ya. Udah selesai, tinggal di selanjutnya saran saya kepada teman-teman kalau sudah melakukan hal ini dicabut colokannya. Cabut dulu colokannya. Cabut colokannya, kemudian tunggu kurang lebih 20 menit ya. Dan Anda colokin lagi. Mau ngangkat nggak dia? Mau hidup nggak dia? Kalau mau hidup berarti freon yang Anda masukkan itu sudah sempurna, maksudnya nggak kebanyakan ya. Tapi kalau dicolokin masih teng
nggak mau ngangkat, biasanya itu freon Anda kebanyakan. Tapi saya yakin kalau teman-teman lebih teliti, lebih tenang, nggak bakal kebanyakan. Kuncinya seperti itu. Ini sebagai ilmu finishing ya, teman-teman, ilmu finishing Anda ya. Jadi kalau teman-teman habis cabut, kemudian 20 menit ya, 20 menit, nunggu 20 menit, menit ke-21 Anda colokin lagi. Mau hidup lagi nggak dia si mesin gitu. Kalau mau hidup lagi berarti mesin Anda, freon yang Anda masukkan udah bagus, nggak kebanyakan. Tapi sebaliknya kalau Anda dicolokin tuh bunyi nahan ya, teng tek teng, nah itu biasanya freonnya kebanyakan. Tinggal dikurangi saja ya. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan kulkas SAP satu pintu bocor, nggak dingin ya. Saya doakan agar teman-teman bisa mengerjakan kasus ini dengan tuntas. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.